Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Tesalonika Paulina Mangare dengan NIM 221011050194. Saya dari kelas B, Program Studi Farmasi, Universitas Samratulangi Manado. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas suatu buku dengan judul Teknologi Sediaan Farmasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana struktur teks ulasan buku. Nah, yang pertama ada identitas, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada tafsiran isi, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima adalah rangkuman evaluasi. Nah, yang pertama identitas. Judul Teknologi Sediaan Farmasi. Penulis yang pertama H.J. Aisyah Fatmawati, yang kedua Mikronisa, yang ketiga Radia Rizky. Nah, penerbit Depublish, tahun terbit 2015, hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Jumlah halaman 594, ukuran buku 14x20 cm. Nah, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Warna sampel buku warna biru, harga buku 120.000, nomor ISBN 978 602 280 7506. Yang kedua, orientasi. Nah, buku ini ditulis oleh 3 penulis. Yang pertama, Dr. Randa Aisyah Fatmawati, APT, yang berprofesi sebagai dosen pada jurusan farmasi di Universitas Hasanuddin. Yang kedua, APT Mikronisa, MSc, yang berprofesi sebagai dosen pada jurusan farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Yang ketiga, APT Radia Rizky, SSI, MSI, yang berprofesi sebagai dosen pada jurusan farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Nah, sediaan farmasi adalah segala bentuk produk farmasi, mulai dari obat, bahan obat, obat tradisional, hingga kosmetik. Nah, sediaan farmasi memiliki peran penting dalam kesehatan masyarakat. Nah, bentuk sediaan farmasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu sediaan padat, sediaan semi padat, dan sediaan cair. Dalam buku ini dijelaskan bahwa terdapat berbagai bentuk sediaan farmasi, baik padat, semi padat, dan cair. Sehingga dapat diharapkan setelah membaca buku ini, para pembaca dapat mengetahui bentuk-bentuk sediaan farmasi seperti sediaan padat, tablet, kapsul, kaplet, pil, granul, serbuk atau puyer, sediaan cair, sirup, tetes, infus, injeksi, dan suspensi, sediaan semi padat, salep, krim, dan gel. Nah, materi yang ada di dalam buku ini juga diharapkan dapat membantu pembaca dalam mempelajari bidang ilmu teknologi farmasi, khususnya sediaan. Yang ketiga, tafsiran isi. Nah, bab 1. Pada bagian ini, penulis memberikan pendahuluan dan pengantar tentang formulasi obat sebelum membahas lebih lanjut tentang sediaan farmasi. Penulis juga menjelaskan secara rinci dan detail bagaimana formulasi suatu obat. Nah, sediaan farmasi tanpa memandang komposisi atau cara penggunaannya, obat itu harus bermutu. Obat yang berkualitas harus memenuhi persyaratan. Nah, obat baik bila mengandung jumlah masing-masing bahan berkhasiat yang sesuai persyaratan pada etiket obat. Bahan khasiat yang sama dalam takaran yang sama, bebas dari bahan asing, tetap terjaga potensi saat digunakan, melepaskan bahan aktif agar tercapai ketersediaan hayati secara penuh. Validasi formulasi sediaan adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang dilakukan dalam produksi akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Dosis. Nah, dosis adalah jumlah obat yang diberikan kepada pasien yang dapat menimbulkan efek. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dosis, yaitu usia, bobot badan, luas permukaan badan, jenis kelamin, dan beratnya penyakit. Yang keempat, evaluasi. Setelah mengulas buku Teknologi Sediaan Farmasi, dapat dilihat bahwa buku ini memiliki penulisan yang sangat baik. Buku ini juga menggunakan bahasa yang baku sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. Nah, banyak keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah penulisan yang sangat detail dan rinci, dan yang paling penting ialah terdapat contoh soal, yang dimana hal ini sangat bagus untuk mengasah apakah pembaca dapat mengerti apa yang disampaikan di dalam buku ini.
buku ini juga memiliki kekurangan di mana tampilan atau cover buku ini kurang menarik sehingga mengurangi ketertarikan pembaca. Oleh karena itu, buku ini menjelaskan secara detail dan rinci dan kurangnya ilustrasi atau hal-hal yang singkat yang dapat mudah dipahami oleh pembaca. Nah, berikutnya ada buku pembanding dan juga buku yang diulas. Nah, buku ini memiliki keunggulan daripada buku dengan judul yang sama, yaitu Teknologi Sediaan Farmasi. Dalam buku pembanding, tidak terlalu terperinci di mana dalam bab cara pembuatan obat, hanya secara sekilas sehingga pembaca akan kesulitan dan kurang mengerti bagaimana cara pembuatan obat yang baik dan benar. Namun, dalam buku yang telah diulas, di sana dijelaskan secara rinci dan detail tentang bagaimana cara pembuatan obat yang baik. Nah, yang kelima, rangkuman evaluasi. Secara keseluruhan, buku ini menjelaskan mengenai teknologi sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah segala bentuk produk farmasi mulai dari obat, bahan obat, obat tradisional, hingga kosmetika. Sediaan farmasi memiliki peran penting dalam kesehatan masyarakat. Nah, bentuk sediaan farmasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu sediaan padat, sediaan semi padat, dan sediaan cair. Nah, buku ini sangat berguna untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa farmasi, karena dalam buku ini sudah dijelaskan secara rinci tentang apa dan bagaimana teknologi sediaan farmasi. Saran yang dapat saya berikan yaitu kiranya penulis bisa menambahkan gambar atau ilustrasi dan atau merubah cover agar lebih menarik lagi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.